Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya seperti juga dengan Bapak Presiden akan menggunakan bahasa Melayu. Perseteruan dua negara yang bertetangga, Indonesia dan Malaysia, sepertinya tidak akan pernah berujung. Kali ini terkait penggunaan bahasa resmi di ASEAN. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri Yaakob, ketika dia menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia, mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN, selain bahasa Inggris. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, menolak usulan tersebut, dan mengatakan bahasa Indonesia lah yang lebih layak menjadi bahasa resmi ASEAN dikedepankan. Tolak bahasa Melayu, bahasa Indonesia lah yang lebih layak. Salah satu unsur integrasi sosiokultural dan sosiolinguistik dalam konteks kerja ASEAN, adalah memfungsikan bahasa negara ASEAN sebagai bahasa resmi organisasi. Meskipun masing-masing negara memiliki bahasa resmi, seperti Brunei Darussalam memiliki bahasa resmi bahasa Melayu, Filipina bahasa Filipino dan bahasa Inggris, Indonesia bahasa Indonesia, Kamboja bahasa Khmer, Laos bahasa Lao, Malaysia bahasa Melayu, Singapura bahasa China Mandarin, bahasa Melayu, Tamil, juga bahasa Inggris, Thailand bahasa Thai, Vietnam bahasa Vietnam, dan Timor Leste bahasa Portugis. Dari sekian banyak penggunaan bahasa di negara-negara ASEAN, bahasa Indonesia lah yang layak dan sangat berpotensi untuk menjadi bahasa ASEAN atau dunia. Karena jumlah penuturnya lebih banyak, juga di negara Indonesia sendiri, keseluruhan warganya menggunakan bahasa Indonesia. Juga bahasa Indonesia sudah dipelajari di berbagai negara, yang jumlahnya sudah mencapai 50 negara, bahkan lebih. Serta, dipelajari di universitas di sejumlah negara-negara lain, karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Lalu, apakah bahasa Melayu, khususnya bahasa Melayu Malaysia sudah digunakan oleh seluruh warganya? Indonesia tidak perlu bertanya tentang bahasa Melayu yang digunakan di negara-negara lain, Indonesia cukup bertanya apakah sudah keseluruhan warga atau rakyat Malaysia menggunakan bahasa Melayu dalam kesehariannya. Di sekolah-sekolah yang ada di Malaysia, serta di tempat-tempat warga Malaysia bekerja. Malaysia mempunyai 3 etnis atau kaum yang cukup besar, yaitu, kaum Melayu, kaum Cina atau Tionghoa, dan kaum India atau Bangla. Dari ketiga kaum itu memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Apakah kaum Melayu sudah menggunakan bahasa Melayu dengan benar? Apakah kaum Cina atau Tionghoa sudah menggunakan bahasa Melayu dengan benar? Dan apakah kaum India atau Bangla sudah menggunakan bahasa Melayu dengan benar? Rasanya tidak. Di negara Malaysia, masih belum sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu dengan benar. Lantas, bisa-bisanya Malaysia mengajukan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Malaysia harusnya membenahi dulu di negaranya dalam persoalan bahasa, untuk benar-benar menjadikan satu bahasa, karena negara Malaysia memiliki bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Melayu. Akan tetapi kaum Cina atau Tionghoa hanya menjadikan bahasa Melayu untuk candaan saja, begitu rendahnya bahasa Melayu di negara Malaysia, sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, atau bahasa resmi di Malaysia. I don't really have a Malay friend until I graduated from high school and went to college. Yeah, at around 18 years old, I got my first Malay friend. Can you imagine? So don't blame me for like having really bad and poor Malay. Don't blame me. Blame the system. Don't hate the player, hate the game. Okay, I agree. It's still part of my fault because I'm still Malaysian. I should be speaking Malaysian, speaking bahasa Melayu fluently. But yeah, I'm trying. Okay, that's what I'm doing. Challenge. So kita bermula sekarang. So sekarang saya sedang pergi ke so formal. So sekarang saya akan pergi ke office. So kami bermula kerja for marketing team, Malay to my staff. Kalau saya mula cakap bahasa Melayu dengan staff, dia orang akan laugh. Dia orang akan hai korang-korang. Kami sedang makan jamuan untuk raya. Yes. Apa ini ya? Hai. Orang Cina. You bawa apa? Saya bawa misiam. Misiam. Yeay. So ini dia cakap dia punya mak buat punya. Ya. Dan you buat apa? Korek dulu.
go kebangsaan. Oh, you pergi ke kebangsaan sekolah kan? Ya, sekolah kebangsaan. Sebab I pergi sekolah jenis, so orang-orang pun jenis-jenis lah. Isabel, maka you bawa apa? So hari ini saya bawa roti janda dan dia datang dengan kari ayam juga. Oh ini kari ayam? Kamu siapa taruh ayam ya? Dia tahu kakak saya selalu pergikan, dia tiada sudah di sini. How to say climb? Panjat. You panjat itu pokok ambil mangga. Back to me. So, kembali dengan I bawa itik, tapi dia bukan itik normal. Dia roasted. Panggang is not bakar. Bakar is roast. Then bakar is what? Grill. Okay. So saya hari ini bawa panggang itik. Oh, itik panggang. So sedap. Ini seekor itik panggang. RM88. Yes. You want the job juga ada. Menari juga ada. Bersama. Begitulah, kaum Cina atau kaum Tionghoa Malaysia, ketika menggunakan bahasa Melayu dan di saat bertemu dengan teman-temannya. Sungguh memprihatinkan sekali bahasa Melayu di Malaysia. Lalu kita bandingkan, dengan kaum Cina atau Tionghoa Indonesia, ketika menggunakan bahasa Indonesia, nah, dari situ kita pasti bisa dapat menilainya. Lagi bersama aku Rudi dari Beijing, Tiongkok. Hari ini aku mengundang Nining. Halo. Gimana kabarnya Nining? Kabarnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Sekarang sudah musim panas, jadi Iya. panas banget ya. Ya panas sekali sekarang di Beijing ya, sudah mulai panas. Dan aku baru balik dari Indonesia. Jadi bagi aku Di mana lebih panas? sekarang di Indonesia masih lebih panas. Kalau di dalam ruangan gitu biasanya kita buka AC ya, yang sampai dingin gitu. Iya. Ya kalau di luar ruangan, di outdoor itu lebih panas daripada Beijing. Hari ini di Beijing 35. Iya, tapi kalau kita berada di tempat yang rindang, ada Iya, pohonnya, iya, itu iya. nggak terasa Iya, panas. iya. Ya tentunya aku bawain oleh-oleh buat ini. Apa ini? Tas. Iya, tas batik. Ya. Hmm. Ini mereknya Padi Kris. Iya, Saya tahu juga. tahu merek ini. Ah. Waktu saya pulang dari Indonesia ke sini saya juga beli. Beli batik nih. Ya, bukan batik. Ukiran kayu. Souvenir. Yang kecil-kecil itu. Oh, oke. Ya. Ini dari kampung halaman saya, khas kampung halaman saya. Ada tulisannya. Beras tadi. Ya, beras tadi. Tahu nggak beras tadi? Tahu. Hah? Waktu kita ke Yun Shui Yao di jalannya, kamu ceritakan itu sopirnya bus itu gila itu. Paham semua Ya. dan itu ke tempat ini ya. Nah, aku pernah cerita ke Nini. Beras ya. tadi. Ya, beras Ya. tadi. Pilih sih, nggak tahu sama enggak. Gimana? Mudah-mudahan suka ya. Suka. Soalnya aku nggak gitu pinter milih oleh-oleh juga. Saya bisa menjadikan ini sebagai kain meja. Dan meja bisa juga Kain ya. meja bisa, ya. Banyak sekali ya. Ya. fungsinya, ya. Ya. Oh, Bantu lipat. oke. Tapi Nanti ini dibawa dari Indonesia apa kamu sendiri buat? dari Indonesia. Aku pernah bikin tapi gagal. Ya, ini agak susah. Ini Namanya apa? saya pernah, tapi namanya apa? Pernah makan nggak? Pernah pasti. Di Indonesia? Jadi saya sangat sering lihat ini. Oh, Tapi oke. namanya? Bika Ambon. Oh iya Iya. di Quanzhou. Di Quanzhou aku kayak pernah bilang juga ya, Bika Ambon. Iya. Ya, Bika Ambon. Iya ada. Oh iya, benar. Yang di kampung Bali atau Iya. mana? Kampung Bali. Ada. Ya. Sudah ada Aroma apa? wanginya, Cium apa? aromanya santan. Ya, ada santan. Harum kelapanya Ya. cium ya. Ini teksturnya sudah tahu. Iya, udah tahu. Orang Indonesia pasti Ya, tahu. pasti udah tahu. Tapi ini gimana rasanya? Rasanya bagus. Tingkat kemanisannya gimana? Sedap.
Enggak terlalu terlalu manis manis, ya? ya. Oke. Menurut Nining, kalau tingkat kemanisan seperti ini orang Tiongkok bisa terima nggak? Bisa. Begitulah orang Cina atau orang Tionghoa Indonesia, ketika menggunakan bahasa Indonesia jika bertemu dengan temannya. Oh iya, bahasa Melayu, akar dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tidak lagi bisa disebut bahasa Melayu, karena di dalam bahasa Indonesia, terdapat berbagai suku-suku bahasa, yang ada di Indonesia. Jadi, jangan samakan bahasa Indonesia seperti bahasa Melayu. Janganlah kau sebut bahasa Indonesia, sebagai varian dari bahasa Melayu. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.